Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda. Senang sekali secara umum dapat hadir dalam kesempatan dialog publik. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan baik selalu. Pemirsa, bahwa masyarakat ekonomi ASEAN sudah digaungkan sejak akhir Desember 2015 lalu dan 1 Januari sudah dimulai. Artinya masyarakat Indonesia harus siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang katanya masyarakat bebas bertransaksi, berinteraksi 10 negara ASEAN. Dan Kalimantan Barat sebagai daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia tentu saja memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Dan kita sebagai masyarakat tentu harus siap bagaimana kesiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dan selama ini bila memahami masyarakat ekonomi ASEAN selalu berkaitan tentang produk, hasil, dan juga usaha. Tapi sesungguhnya dalam masyarakat ekonomi ASEAN kita juga mesti memahami kaitannya dengan produk hukum. Sehingga kita akan bicara mengenai cerdas hukum dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Dan untuk memahami soal hukum dan masyarakat ekonomi ASEAN, saya telah menghadirkan 2 narasumber yang tentu saja kedua narasumber ini cukup berkompeten untuk memberikan penjelasan pandangan terkait dengan tema yang kita bahas. Sudah kami undang. Sudah hadir Bapak Marolawan Jonis Baringbing selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat, dan juga ditemani Pak Sasmita selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang juga di Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat. Sudah hadir, kita sapa keduanya. Assalamualaikum dan selamat datang Pak Baringbing dan juga Pak Sasmita. Siap Pak. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatan. Di tengah kesibukan Bapak bisa hadir di sini. Dan tentu saja pemirsa, supaya hangat perbincangan ini tidak hanya kami yang berdiskusi di studio bersama narasumber, juga mengundang Anda partisipasi untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan terkait dengan topik yang dibahas, cerdas hukum dalam era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2016 saat ini. Silakan Anda sampaikan di 2 line telepon kami, 769022, 769033. Menarik bicara soal MEA kaitannya dengan hukum. Ya, Pak Baringbing dan juga Pak Sasmita, selama ini kalau membahas soal ekonomi ASEAN selalu kaitannya dengan produk, hasil, kualitas produk, dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi produk-produk bersaing dengan masyarakat di luaran sana. Tapi sebelum kita tanya ke Bapak dan juga membahas, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu mengenai apa sesungguhnya masyarakat ekonomi ASEAN yang masyarakat mesti harus siap dan tidak boleh takut terhadap MEA. Kenapa demikian? Mari kita lihat yang berikut ini. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah pembentukan sistem pasar tunggal antar negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, di mana sistem ekonomi dan ketenaga kerjaan antar negara ASEAN akan semakin dipermudah. Itu artinya kesempatan kita untuk bekerja di luar negeri juga akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi dokter di Singapura, desainer di Thailand, pengusaha di Malaysia, atau yang lainnya akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi, ayo persiapkan diri dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Tingkatkan kemampuan kita sesuai bidang kita masing-masing. Perbaiki sikap dan kedisiplinan. Perbanyak relasi atau teman. Tingkatkan kemampuan berbahasa. Dan ciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif agar kita dapat bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN lainnya. Ayo bergabung dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, terima kasih Anda kembali, dan tadi kita menyaksikan sama-sama sedikit kita bisa pahami pasar tunggal. Mau jadi dokter di Singapura, insinyur di Thailand, ayo kita gabung.
dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, silakan Pak ditanggapi soal masyarakat ekonomi ASEAN ini, kenapa kita harus bergabung, kita harus bersaing dengan 10 negara ASEAN. Silakan Pak Waringin. Ya, baik. Berawal dari tahun 1997 ketika terjadi krisis global dunia. Lalu kemudian negara-negara yang ada di ASEAN memprakarsai suatu kerjasama untuk mempunyai daya saing secara global. Karena kalau membangun ekonomi secara sendiri-sendiri, daya saingnya kurang kuat. Ini juga kecenderungan kalau melihat pengelolaan ekonomi di dunia yang sekarang ini diarahkan kepada pola regional, seperti kalau kita lihat masyarakat ekonomi Eropa, dan kemudian menghadapi persaingan dengan negara-negara besar seperti RRC, lalu kemudian juga India dan sebagainya. Maka dengan kesadaran 10 negara ASEAN itu memprakarsai untuk membentuk suatu kekuatan ekonomi dengan suatu penyatuan ekonomi di ASEAN. Jadi ada mekanisme mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan pola meningkatkan produksi dan kemudian dalam suatu perdagangan yang bebas di antara ASEAN. Sehingga dengan demikian kemampuan ekonomi ASEAN akan mampu bersaing secara global dalam menghadapi kemampuan negara-negara lain atau negara yang ada dalam suatu kelompok ekonomi regional yang bersaing secara global di dunia. Itu yang diharapkan. Nah, ini bertahap sudah dilakukan mulai dari tahun 97, lalu kemudian dibahas tahun 2006, lalu ini mulai dari awal Januari 2016 ini sudah efektif diberlakukan, dan kemudian persiapan-persiapan itu sudah banyak dilakukan. Ya, namun demikian karena ini adalah suatu pengalaman baru untuk masyarakat ASEAN secara keseluruhan, bukan hanya di Indonesia saja, dari 10 negara ASEAN. Jadi ini memang perlu ada penyampaian pemahaman agar bisa melihat secara utuh peluang-peluang dan tantangan-tantangan dari pola baru penataan ekonomi di lingkungan ASEAN ini dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini. Iya. Nah, ini kaitannya dengan hukum. Pak, sebelum ke hukum, Pak, peluang yang bisa diambil oleh masyarakat dengan hadirnya MEA di Kalbar khususnya Indonesia, apa Pak peluangnya? Ya, kita bicara Kalbar saja dulu ya. Ya. Lebih spesifik ke Kalbar. Misalnya pasar hasil produk Kalbar ini sekarang ini booming tentang hasil sawit misalnya, hasil pertanian. Yeah. Ini marketnya kalau disatukan dengan sistem perdagangan ASEAN, maka akan bisa menembus pasar-pasar yang lebih luas, dan bersaing dengan negara-negara yang memproduksi juga jenis produk yang sama. Kalau kita lihat di ASEAN yang paling dominan memproduksi sawit, Malaysia, hasil misalnya. pertanian Malaysia dengan Indonesia. Kalau ini digabungkan menjadi satu kekuatan dunia yang bisa menentukan pola perdagangan sawit di dunia. Itu salah satu contoh misalnya. Ini yang udah langsung ada di Kalimantan Barat. Terus kemudian hasil perikanan laut misalnya. Wilayah Indonesia dan ASEAN yang banyak wilayah lautnya, ini kalau disatukan produk hasil perikanan laut dan kemudian ditingkatkan dengan nilai ekonomi melalui pengolahan dengan menyatukan investasi yang ada di ASEAN atau membuka peluang-peluang investasi dari negara lain untuk ada di ASEAN, ini akan menjadi suatu kekuatan ekonomi yang punya nilai ekonomi yang sangat positif. Yeah. Dan tentu juga akan membawa pengaruh kepada lapangan pekerjaan. Nah, untuk mengisi lapangan pekerjaan ini dalam bersaing, karena nanti ada kebebasan untuk mencari pekerjaan antar negara ASEAN. Walaupun memang ada koridornya secara aturan-aturan juga, tapi akan lebih banyak kebebasannya. Nah, untuk itu memang masyarakat harus siap untuk meningkatkan kompetensi. Jadi harus ada kemauan, motivasi untuk meningkatkan kompetensi, dan kemudian juga terutama inovasi-inovasi untuk industri kreatif barangkali
yang berkait dengan budaya, yang berkait dengan industri-industri khas daerah ada di Indonesia, seperti misalnya batik kita, banyak lagi hal-hal yang lain, bagian ukir-mengukir dan segala macam. Jadi sangat banyak peluang. Jadi kita jangan hanya melihat karena takut bersaing. Tantangannya juga banyak Nah, tantangannya ada juga. Ya. Jadi di dalam masyarakat ekonomi ASEAN itu ada peluang, ada tantangan. Nah, sekarang peluang itu kita harus jeli untuk melihat, lalu kemudian mengeksploitasinya sedemikian rupa dengan inovasi yang cukup kuat. Nah, ini akan bisa mampu bersaing atau secara bersama-sama untuk saling mendukung dengan produk dari negara-negara ASEAN untuk bersaing secara global. Nah, ini seperti ini. Mekanismenya, pemikirannya seperti itu, sehingga kalau kita menanggapi ini, menerima dengan pola pikir atau mindset yang positif, nah ini sebetulnya peluang-peluang ini yang harus kita tangkap. Iya. Ya. Kalau Pak Sasmita ada tambahan, kabarnya juga masyarakat ada yang takut dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini. Kenapa? Karena Indonesia punya penduduk jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Artinya kalau kita hanya sebagai konsumen, sementara produk mereka dijual ke kita, artinya kita hanya sebagai penonton. Ini yang menjadi ketakutan dari masyarakat. Gimana Pak? Ya, mungkin karena memang kenyataan Pak, kita sama ketahui bahwa berdasarkan data dari BPS sampai akhir tahun 2015, penduduk kita 27,73% masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini satu. Itu artinya adalah bahwa dari 250 juta penduduk kita kurang lebih, kalau 27,73% tadi, itu berapa puluh juta masih penduduk kita di bawah garis kemiskinan. Itu artinya bahwa kita sebenarnya masih belum siap ya kalau melihat kenyataan dari sekian banyaknya itu untuk bersaing secara ekonomi. Oleh karena itu mungkin sebagai tantangannya buat kita, kalau tadi peluangnya sudah dibahas oleh Pak Kakanwil, adalah persiapan SDM kita dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang ada secara regional tersebut. Bagaimana mungkin hasil-hasil industri pertanian atau hasil-hasil industri yang lain lah ya, infrastruktur lainnya, kita bisa bersaing kalau kualitas SDM kita sendiri masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Kalau kita lihat dari 10 negara ASEAN, kita masih berada posisi tingkat medium dari sisi ekonomi, kemampuan yang lain-lainnya. Singapura, Brunei itu sudah high. Sementara memang yang di bawah kita masih ada Filipina, Brunei, Vietnam dan Laos ya. Tapi kita memang ada di tengah secara ekonomi maupun kemampuan SDM-nya. Nah, inilah menjadi juga tantangan buat kita bagaimana ke depan menghadapi persaingan yang sudah terbuka. Saya sering melihat bahkan ketika jangan jauh-jauh di Kalimantan ini, para pengusaha-pengusaha Singapura, bahkan Jepang atau segala macam sudah mulai mensurvei peluang-peluang yang akan mereka lakukan di Kalimantan Barat ini, karena pada waktu beberapa saat saya berkeliling di beberapa kabupaten sering menemukan mereka dari Thailand, dari Filipina, mereka sudah mulai mensurvei di mana lokasi lokasi-lokasi yang mereka bisa melakukan usaha. Ini saya melihat apakah kita mau diam saja melihat gerakan-gerakan mereka. Bahkan Pak, sekarang ini Tiongkok itu sudah mulai mengekspor tenaga kerja kasar Pak, buruh. Di bidang perburuhan mereka sudah mulai mengirim ke Jakarta, sudah mulai banyak masuk. Nah, bagaimana nanti dengan tenaga buruh yang ada di kita? Nah, ini pun menjadi tantangan sekali kalau SDM kita yang memang belum siap gitu. Nah, belum lagi nanti akan terjadi konflik horizontal. Kalau sudah terjadi konflik horizontal, ini artinya sudah masuk ke ranah hukum. Sudah masuk ke ranah hukum, dan hari ini juga kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN, kaitannya dengan soal hukum, cerdas hukum di masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kalau dari sisi ekonomi memang masyarakat kita belum siap. Kalau dari sisi hukum sendiri juga segala hal yang menyangkut legalitas, perizinan, bagaimana Pak soal ini? Hukum dan ekonomi ASEAN itu apa kaitannya Pak? Ya, jadi begini, yang ekonomi ASEAN ini ada kaitan dengan produk dan ada kaitan dengan pasar. Ya. Pasar, segala transaksi yang ada di pasar itu semuanya dilakukan dengan dasar hukum tertentu. Maka dari itu masyarakat
ekonomi ASEAN khususnya masyarakat Indonesia dan secara lebih khusus lagi masyarakat Kalimantan Barat ini harus betul-betul memahami aturan-aturan hukum secara benar dan baik. Dan kemudian harus juga melaksanakan aturan-aturan hukum ini secara benar dan baik. Karena dalam masyarakat ekonomi ASEAN ketika warga negara dari 9 negara dari negara ASEAN lainnya melakukan aktivitas terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN di wilayah Indonesia dan sebaliknya warga negara Indonesia di negara ASEAN lainnya, itu tetap koridornya adalah yang berlaku, hukum yang berlaku secara nasional di Indonesia dan di negara yang bersangkutan. Nah, tentu hukum ini akan dan disesuaikan secara ASEAN agar dia seirama dengan tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya penyatuannya hanya dari sisi ekonomi ya Pak, tapi kalau hukum memang tidak bisa disatukan seluruh 10 negara ini. Artinya pengaturan-pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan ekonomi, yang dalam koridor masyarakat ekonomi ASEAN, itu yang dilakukan ketika melakukan kegiatan ekonomi itu di wilayah Indonesia, dasarnya adalah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan kehendak atau tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN itu, ya tentu itu harus ada dilakukan revisi atau perbaikan seperti itu. Tetapi masyarakat yang penting adalah bahwa harus memahami aturan hukum itu dan kemudian juga melaksanakan hukum itu secara tertib. Maka dengan kesadaran hukum seperti itu, maka menjalankan atau menyongsong atau melaksanakan era masyarakat ekonomi ASEAN ini tidak perlu takut. Jadi bukan berarti dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN semua orang dari luar negeri itu sesukanya aja gitu berbuat apa di Indonesia. Enggak, tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku juga. Ya, jadi seperti itu. Masuk ke kandang kambing dia harus ngembek kan gitu Pak ya. Masuk ke ayam dia harus berkokok kan gitu. Tidak boleh membawa identitasnya masing-masing kan. Tidak bisa. Baik, ini menarik bahwa masyarakat mesti harus memahami aturan-aturan hukum yang ada di negaranya masing-masing. Karena ini kaitannya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Aturan-aturan hukum yang mana nih yang ada kaitannya langsung misalnya dengan Kemenkumham, sehingga masyarakat ya harus paham gitu. Aturan hukum yang mana sih yang harus masyarakat pahami yang kaitannya dengan MIA ini? Jadi begini Pak, semua kegiatan perekonomian pada akhirnya akan terjadi transaksi-transaksi, kan begitu. Nah, apakah di bidang produktivitas, apakah di bidang pembuatan badan hukum, perusahaan segala macam, itu pada akhirnya adalah merupakan peristiwa hukum yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contohnya ketika seorang pengusaha ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka dia harus berbadan hukum. Dia harus tunduk pada aturan-aturan hukum kita. Nah, ketika nanti hasil produknya ingin dipasarkan pun demikian. Dia pasti akan memerlukan aturan-aturan yang ada, misalkan merek dagangnya, hasil ciptaannya, kemudian juga nanti desain industrinya seperti apa. Itu semuanya harus dilakukan perizinan atau pendaftaran melalui Kementerian Hukum dan HAM. Lah kalau tidak dilakukan, hasil industrinya dibajak atau dipalsukan orang, dia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara kita. Dan siapa yang disalahkan kalau sudah seperti itu? Ya si pengusaha yang bersangkutan. Bukan pemerintah ya. Pertama yang jelas yang memang si pelaku pemalsu pasti akan ditindak ya secara hukum. Tetapi yang paling merasakan kerugian pertama kali adalah si pengusaha itu sendiri. Kenapa? Karena produknya itu nanti di mata masyarakat mungkin loh kok jelek gitu kan. Padahal setahu saya produk ini bagus. Nah, dia rugi secara materi, rugi juga secara psikologis kepada masyarakat. Akhirnya dia nggak akan mendapatkan kepercayaan dari apa yang diproduk oleh dia. Padahal dia sudah mengatakan ini kami orang Malaysia atau kami ini orang Singapura yang menguasai bidang ini, kami produk di Indonesia. Tapi kenyataan karena dibajak atau dipalsukan barang-barangnya itu, akhirnya yang diterima oleh masyarakat jelek. Rugilah dia. Makanya dia perlu perlindungan kekayaan intelektual. Dan itu harus dilakukan pendaftaran, perizinan melalui Kementerian Hukum HAM.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diuruslah di sana melalui Kanwil, seperti itu. Iya. Nah ini transaksi-transaksi inilah, apapun kegiatan di bidang ekonomi itu tidak akan lepas dari permasalahan hukum gitu, peristiwa-peristiwanya itu, karena pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Ya bisa saja terjadi wan prestasi misalnya, ketika dia melakukan kegiatan perekonomian di bidang ekonomi, mau membangun ini, mau membuat itu, membuat ini dengan aturan gini, tetapi dia tidak lakukan secara benar sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat, kontrak-kontraknya itu di depan notaris. Yeah. Nah, kenyataan wan prestasi salah satu pihak. Nah, ini kan sudah menimbulkan permasalahan hukum lagi. Belum lagi nanti terkait dengan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, ketika rumahnya digusur. Yeah. Oleh mungkin ada sesuatu hal dari pihak-pihak tertentu gitu ya, dengan pengusaha ada bermain tanah atau kekayaan dari masyarakat miskin kita digusur. Mereka sementara merasa di mana keadilan ini harus kami dapatkan, sementara itu adalah hak konstitusional setiap warga negara, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan persamaan di muka hukum. Yeah. Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Kalau kita melihat ke sana, belum lagi kita negara sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Pasal 14 jelas mengakui dan melindungi hak asasi manusia, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan hukum terhadap setiap orang tanpa kecuali orang miskin. Iya. Dan bicara soal hukum, kita juga ingin tahu nih, bagaimana suara masyarakat terkait dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Dan kita juga punya salah satu tayangan terkait dengan komentar dan pendapat di masyarakat mengenai hukum yang ada di Indonesia. Sesungguhnya apakah sudah berkeadilan atau kemudian negara tidak hadir dengan adanya hukum, dengan istilah misalnya lari hukum kita saat ini. Dan seperti apa sih pendapat masyarakat terkait dengan hukum? Kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Harus mempunyai akses yang sama dalam memperoleh keadilan. Maka dalam hal ini untuk mencegah seperti yang kita lihat ada nenek-nenek yang hanya mengambil coklat dihukum berat, maka ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada, fair trial yang ada. Maka kita memberikan negara harus menjamin itu melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jaminan itu diberikan oleh negara bahwa masyarakat miskin juga harus punya akses terhadap perlindungan hukum. Ya, jadi Baik, terima kasih Anda kembali. Seyogyanya tadi kita ingin melihat tayangan mengenai komentar masyarakat mengenai kondisi hukum yang ada di Indonesia. Tapi tadi kita melihat mengenai pernyataan Menteri Hukum dan HAM mengenai bahwa warga miskin, warga di seluruh Indonesia mesti harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi, harus ada bantuan hukum. Nah, terkait dengan bantuan hukum, tadi Pak Sasmita sudah menyinggung Bapak. Dan kalau bicara soal bantuan hukum ini memang masyarakat sangat menginginkan adanya sebuah bantuan. Tapi kemudian timbul persoalan, apakah kemudian bantuan hukum itu bisa diakses, bisa didapatkan dengan mudah, tidak ada istilahnya apa kesulitan masyarakat. Nah, soal bantuan hukum ini seperti apa, Pak? Ya, jadi begini, soal akses keadilan, ini peraturan perundang-undangan kita memang sudah dibuat sebetulnya dan sudah memfasilitasi bahwa keadilan itu bisa dilakukan melalui proses-proses yang sudah diatur oleh hukum. Yeah. Kalau itu menyangkut perdata, ada proses peradilan perdata. Kalau itu menyangkut pidana, proses peradilan perdata. Kalau itu menyangkut tata usaha negara, ada proses peradilan tata usaha dan bentuk peradilan baik sampai kepada pemilu dan sebagainya macam. Nah, bagi yang mereka punya kemampuan mengakses proses-proses itu, baik karena kemampuan intelektualnya, kemampuan finansialnya, kemampuan ekonominya, itu bisa mengakses dan sudah tersedia, ada misalnya konsultan hukum, ada
advokat, ada penasihat hukum dan lain sebagainya. Bahkan ada mungkin juga ahli-ahli hukum yang bisa di-hire untuk itu kalau dia tidak bisa memahami itu. Tetapi persoalannya adalah bagi masyarakat tahan dulu, Pak. Tetapi tahan dulu kita. Kita akan lanjutkan setelah jeda nanti. Dan pemirsa, menarik bicara soal cerdas hukum dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Kita akan terus lanjutkan perbincangan lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat bisa mengakses soal bantuan hukum yang sudah memang masyarakat atau negara berikan. Seperti apa kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah dalam Dialog Publik TVRI Kalimantan Barat. Tasya, Rania. Ayo cepat, jangan terlambat. Oke, Kak Tasya. Rania. Oke, ayo. Go. Nah, Mama sudah bekalkan. Jadi nanti jangan jajan sembarangan di luar ya. Karena banyak sekali makanan dan jajanan yang mengandung zat kimia berbahaya bagi tubuh kita. Jadi harus hati-hati. Oke? Oke, Ma. Waspadalah terhadap makanan-makanan yang mengandung zat kimia, bahan pengawet, formalin, dan borak, serta perwarna tekstil yang dapat berbahaya bagi tubuh kita. Dan bagi penjajah makanan, jajakanlah makanan yang sehat. TVRI Kalbar, satu dalam keberagaman. Parit dan sungai bukan tempat sampah. Mari kita jaga dan memanfaatkan air untuk kita bersama. TVRI Kalbar, satu dalam keberagaman. Terima kasih Anda kembali dalam Dialog Publik dan kita membahas mengenai cerdas hukum dalam era masyarakat ekonomi ASEAN bersama dengan Kanwil Kemenkumham. Sudah hadir Bapak Marulawan Jonis Baringbing dan juga Pak Sasmita selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Dan kami tadi sudah membahas terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN dan juga kaitannya dengan hukum, dan masyarakat memang harus tahu dan memahami dan peduli terkait dengan produk-produk hukum yang kaitannya dengan usaha-usaha yang akan dihasilkan. Dan tadi juga sudah dibahas mengenai hukum harus bisa diakses dan keadilan hukum. Dan kita ingin lihat pendapat di masyarakat sesungguhnya bagaimana keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. Kita lihat sama-sama. Jay, mau kemana kau Jay? Dari dulu tamu Jay. Kerjain nggak? Beres Pak. Hukum katanya seimbang dan adil. Iya. Ternyata hukum buat orang kaya dan berduit saja. Tapi itu belum membuktikan kalau Bapak bukan pelakunya. Susah kalau jadi orang kecil memperoleh akses terhadap keadilan dalam hukum. Sepertinya tidak mungkin. Akhirnya cuma pasrah. Saat palu diketok, saya nggak tahu mesti kemana lagi. Saya merasa hukum dan keadilan telah pergi. Dahulu kita ngeri. Sejauh mana kita dengan hukum? Ternyata kita punya hak dan keadilan yang sama. Juga difasilitasi. Kami tidak ingin diskriminasi Dalam akses hukum Dan keadilan. sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Baik, terima kasih Anda kembali. Silakan Pak. Tadi disampaikan bahwa hukum sudah lari. Tadi mantan narapidana mengatakan harus ada fasilitas, harus berkeadilan, dan hukum hanya untuk orang kaya, orang miskin pasrah saja gitu. Gimana Pak komentarnya? Silakan. Ya, jadi saya teruskan yang tadi. Ya. Jadi kalau yang mampu
baik karena kemampuan intelektual atau karena kemampuan finansial, dia bisa mengakses keadilan itu melalui proses-proses yang saya jelaskan tadi. Tapi, nah ini, bagi yang tidak mampu, nah ini, pemerintah harus campur tangan. Ya, artinya ada kalau paradigma di masyarakat bahwa hukum hanya untuk orang kaya, tidak bisa diakses orang miskin, itu pandangan yang salah sebetulnya. Mungkin faktanya ada indikasi itu. Karena ketika dia mau berurusan ke pengadilan, ongkosnya nggak ada. Bagaimana iya? Dipanggil misalnya untuk menjelaskan bahwa dia benar gitu, nggak ada ongkosnya. Atau dalam proses yang lain kan seperti itu. Nah makanya orang-orang miskin yang sulit untuk mengakses keadilan itu, nah pemerintah menyediakan fasilitas memberikan bantuan hukum. Nah memberikan bantuan hukumnya tidak langsung pemerintah yang melakukan bantuan, tetapi ada program bantuan hukum yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan mekanisme ada organisasi bantuan hukum yang menyampaikan. Nah kita kan milik Kementerian Hukum dan HAM di wilayah-wilayah di Kalimantan Barat ini terutama di sini ada organisasi bantuan hukum yang kita organisasi, yang kita berikan dana, tapi bukan kita yang langsung memberikannya bantuan hukum itu, tapi ada organisasi bantuan hukum yang kita tata, kita atur dan kita lihat kemampuannya, lalu kemudian kita verifikasi, akreditasi, lalu kemudian kita berikan dana bagi mereka yang memang siap untuk melakukan operasi. Nah untuk apa saja? Syaratnya apa saja? Sebelum ke situ Pak, saya ingin pendapat dari Pak Sasmita yang juga bagian dari Kemenkumham tadi, dan Pak Baringme sudah menyampaikan pandangannya terkait bahwa memang di masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa hukum ini hanya untuk orang kaya. Warga miskin susah untuk mengakses. Misalnya hanya gara-gara mencuri 3 buah coklat bisa langsung vonis hukum, sementara mereka yang korupsi besar-besaran misalnya tidak juga diadili. Nah soal ini gimana Pak Sasmita? Ya itulah makanya negara harus hadir untuk terkait masalah bantuan hukum ini, terutama untuk masyarakat miskin tadi. Ya maka itu adalah salah satu merupakan hak konstitusional warga negara kita. Itu pun ada di dalam Undang-Undang 3999 tentang HAM, itu pun tercantum di dalam konstitusi kita, itu pun tercantum di Undang-Undang Bantuan Hukum kalau kita melihat di Undang-Undang 16 tahun 2011. Jadi wujud negara hadir itu adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan di dalam pasal Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yang kemudian dijabarkan melalui seperti yang Pak Kakamil tadi sampaikan, bahwa untuk masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan, karena di dalam prinsip bantuan hukum secara internasional ya pilarnya itu ada 5 prinsipnya. Pertama adalah aksesibel. Aksesibel ini bahwa bantuan hukum itu harus mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah affordability, di mana negara menyediakan dana untuk bantuan hukum itu. Ketiga adalah sustainability, di mana sustainability itu negara harus secara terus-menerus menyediakan melalui APBN-nya dana untuk bantuan hukum. Yang keempat adalah credibility, bahwa bantuan hukum itu harus dapat dipercaya sekalipun masyarakat miskin itu berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Dia tetap harus dapat akses itu. Kemudian yang terakhir adalah accountability, di mana pemberian bantuan hukum itu harus dapat dipertanggungjawabkan pendanaan yang sudah diberikan oleh negara. Jadi 5 pilar ini di seluruh negara-negara di dunia yang sudah menetapkan itu pun harus terimplementasi di kita. Nah oleh karena itu bantuan hukum seperti yang tadi Pak Kakamil sampaikan, Kanwil Kementerian Hukum HAM tidak secara langsung memang mengelola kegiatan itu, tetapi melalui organisasi bantuan hukum yang sudah kami lakukan akreditasi, kami lakukan verifikasi, dan mereka yang sudah dinyatakan lulus dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang membutuhkan terhadap permasalahan hukum di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara. Nah, melalui untuk Kalimantan Barat pada saat ini yang sudah memenuhi verifikasi kita, yaitu ada 6 organisasi bantuan hukum. Pertama adalah BKBH Universitas Tanjung Pura.
Yang kedua adalah Pos Bakumadin PN Pontianak. Yang ketiga adalah Gema Bersatu di Kabupaten Ketapang. Yang keempat adalah LBH PK itu di Singkawang. Yang keenam LKKBH Universitas Panca Bakti, dan yang terakhir adalah LBH Galaherang di Mempawah. Ada 6 pada saat ini organisasi bantuan hukum yang bisa mengakses dana dari pemerintah dalam kerangka memberikan bantuan untuk orang miskin atau kelompok orang miskin. Nah, itu ada 6 yang saat ini yang sudah resmi mereka bisa beroperasi untuk masyarakat miskin di Kalimantan Barat. Yeah. Itu. Kalau ini kan kaitannya adalah masyarakat ekonomi ASEAN, dan tadi sudah disinggung. Kalau bicara ekonomi berarti kan bicara transaksi. Dan tadi yang menjadi kewenangan misalnya kalau bicara hak paten, bicara merek, bicara badan hukum dari sebuah usaha, itu memang masyarakat mesti harus punya. Nah, apakah bantuan-bantuan hukum ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk bisa meminta bantuan terkait dengan hal-hal yang seperti itu? Ya, tadi kalau yang dijelaskan itu menyangkut proses litigasi ya, proses peradilan ya, baik perdata, pidana, tata usaha negara. Nah, ada juga yang non litigasi, konsultasi hukum. Ya. Konsultasi hukum mengenai pembuatan kontrak, konsultasi hukum untuk mempersiapkan sesuatu perusahaan seperti apa. Jadi lengkap di sana. Ada macam-macam, ada berapa macam, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sasmita. Tapi prinsipnya bantuan hukum ini tidak hanya dalam proses peradilan, tetapi yang kita sebut dengan litigasi, tetapi juga non litigasi. Semua hal yang terkait, yang dibutuhkan, yang terkait dengan masalah hukum disediakan oleh organisasi bantuan hukum ini, dapat diberikan oleh mereka. Dan itu kita kasih anggarannya sesuai dengan apa prestasi kerjanya. Seperti itu. Jadi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, jangan tunggu menjadi persoalan di proses peradilan dulu. Maka itu taat hukum, memahami hukum, itu jalan yang paling benar buat kita dalam era masyarakat ekonomi ASEAN ini. Karena semuanya transaksi, semuanya produksi, semua apapun kegiatan di masyarakat ini, semuanya juga harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Kalau sudah dijalankan aturan hukum itu semua, baik di dalam bertransaksi maupun di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, baik di bidang ekonomi maupun produksi maupun investasi. Nah ini, kalau sudah mengikuti koridor aturan hukum, jangan takut. Raih peluang yang sebanyak-banyaknya yang muncul dari terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya ketika sudah ada hukum kan masyarakat ada kepastian. Tidak ada takut lagi bahwa produknya akan diakui oleh negara lain. Seperti misalnya bidai kan sudah dicap oleh Malaysia. Dan kalau kita lihat memang yang paling punya peran di sini adalah masyarakat-masyarakat kecil ya, pelaku UMKM atau para PKL atau industri rumah tangga yang tentu saja mereka barangkali masuk dalam coveran 27,73% tadi Pak kan, yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka ingin membudayakan ikut aturan main, ikut aturan hukum untuk mendapatkan kepastian. Tapi lagi-lagi memang yang namanya masyarakat awam begitu Pak ya, masyarakat miskin itu masih saja ada kesulitan seperti itu. Misalnya dari sisi biaya atau dari sisi mengakses karena terkait geografis dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka membangun budaya masyarakat sadar hukum yang katanya cerdas hukum di masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, bagaimana Pak soal ini? Ya itu dia, makanya tadi seperti yang Pak Kakanul sampaikan, yang namanya bantuan hukum itu tidak terpaku pada persoalan yang litigasi. Artinya mulai yang terkait proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan gitu. Tidak hanya sebatas itu. Maka yang non litigasi juga sebenarnya jauh lebih bermakna buat yang seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu bahwa lebih baik kita memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memberikan bimbingan, pendampingan bahkan ketika menyiapkan kontrak. Masyarakat kecil kita ini yang ingin berusaha, yang tentunya belum tahu bagaimana cara mereka membuat kontrak, jangan sampai nanti dijebak ya kan oleh para pengusaha. Nah, kita bisa memberikan pendampingan tersebut kepada masyarakat. Jadi non litigasi ini juga sangat luas sebenarnya yang dapat diberikan oleh para
lawyer-lawyer kita yang tadi melalui 6 organisasi bantuan hukum yang sudah resmi itu bisa yang bersifat non litigasi. Jadi artinya bahwa masyarakat tidak hanya sebatas kalau sudah ada perkara dengan hukum, dengan polisi, dengan baru minta jaksa, bantuan. Baru nah, sebenarnya untuk persoalan tadi pun dalam rangka misalnya tadi bimbingan, bagaimana sih saya mau melakukan kontrak tapi saya nggak mau terjebak, jangan sampai salah, nanti tertipu segala macam. Saya butuh bantuan hukum dari pengacara dalam rangka memberikan pengaturan bagaimana hukum bisnis, hukum bisnis ini, hukum dagang ini. Saya minta bimbingan. Itu masuk dalam ranah bantuan hukum. Jadi masyarakat kita juga nanti cerdas gitu ya, biar masyarakat kecil yang ingin berusaha juga tidak takut dia. Lawyer-lawyer kita itu akan memberikan bimbingan. Oh ternyata menurut hukum dagang atau hukum bisnis, saya harus melangkah dengan kontrak seperti ini, aturannya seperti ini. Seperti Pak Kanwil bilang, jadi mereka merasa berani melakukannya, karena langkah yang akan dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha kecil tadi, dia tidak lagi ragu karena sudah ada bimbingan dari para pengacara-pengacara atau lawyer-lawyer kita atau bahkan para legal kita yang ada di organisasi bantuan hukum tadi. Nah, inilah makanya bantuan hukum itu ada 2 macam, litigasi dan non litigasi, dan kami juga berharap yang non litigasi inilah dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat kita, terutama di dalam menghadapi era ekonomi ASEAN ini, karena akan banyak persoalan-persoalan hukum yang akan timbul. Indikasi geografis, contoh kecil, ada kekhasan, ya Pak, kekhasan dari satu daerah, misalnya di Kalbar ini, dia merupakan hasil kekayaan dari suatu kabupaten misalnya, sebut aja misalnya kabupaten apa ya, Sambas. Di Sambas ada jeruk yang walaupun namanya jeruk, tapi tidak dimiliki kekhasannya ini di daerah lain. Nah, contoh yang sudah dipaten, yang sudah didaftarkan secara indikasi geografis di Kumham itu salak. Kita sering kenal ada salak Tondo dan salak Bali. Nama-nama keduanya salak, tapi ada perbedaan memang ternyata dari kedua jenis salak ini. Salak Bali dia lebih garing, keras, manis dan ada sedikit kecut. Tapi kalau salak Tondo pure manis dengan kulit yang tebal. Itu sudah menjadi kekhasan mereka. Sama pun dengan indikasi geografis yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Ketika itu ada di Kalimantan Barat, itu harus membutuhkan perlindungan hukum. Nah, untuk mendapatkan perlindungan hukum secara indikasi geografis tersebut, silahkan daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kita bisa bantu itu. Nah, jadi dengan demikian, nanti kekhasan daripada apa yang dimiliki masyarakat kita di Kalimantan Barat tidak lagi, ya mohon maaf, sering diaku-aku oleh, mending kalau cuma daerah lain, oleh negara lain. Nah, ini kan yang seringkali menimbulkan pertikaian di masyarakat. Nah, ini perlunya perlindungan hukum itu sebenarnya seperti itu. Ya seperti kultur ya, budaya, reok Ponorogo yang kemarin juga sempat kita berselisih, batik yang tempat itu karena kata kuncinya apa? Karena kata kuncinya masyarakat kita tidak mau mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan, baik hak ciptaannya, patennya, atau mereknya, atau desain industrinya, desain kalau dia berupa teknologi, desain tata letak sirkuit terpadu dengan detail teknologinya, itu mendapat perlindungan. Dan mereka untuk kekayaan intelektual ini Pak, dia punya organisasi induk, WIPO, World International Property Organization. Jadi di seluruh dunia kalau produk kita ini walaupun dia hanya menghasilkan suatu produk kecil kayak kemarin saya lihat hasil temuan yang orang di Bali itu yang di bengkel yang bikin tangan Iron Man yang tangannya kena stroke, dia bisa bikin. Kalau itu dipatenkan karena itu terkait teknologi, dia akan mendapat perlindungan di seluruh dunia. Itu akan diakui penemuannya walaupun nampak sederhana gitu. Bicara soal paten, kita punya produk yang sangat banyak. Produk makanan, produk kerajinan, produk desain. Di Kalbar sendiri sejauh ini sudah berapa banyak? Atau sudah ada data aktual misalnya produk-produk yang sudah dipatenkan? Artinya ini kan real, bahwa memang masyarakat sudah tahu produknya itu tapi belum dipatenkan. Kalau untuk
Pontianak terutama, Singkawang, Pontianak, kemudian Mempawah dan beberapa kabupaten yang lainnya, boleh dikatakan setiap minggu itu rata-rata bisa 6, 7 sampai 10 pemohon, baik itu di bidang merek, cipta, paten pun ada walaupun tidak banyak. Itu kesadaran untuk mendaftarkan, bahkan sebuah logo saja yang sangat sederhana. Sekarang mereka sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan itu. Kenapa? Karena akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Siapapun pelaku yang akan melakukan pembajakan terhadap hasil ciptaan mereka atau paten mereka, itu akan dilindungi. Bahkan bukan hanya pemerintah kita, di tingkat dunia pun akan dilindungi. Karena itu akan terdaftar di pusatnya di WIPO itu gitu. Dan perlu dijelaskan lagi Pak, bahwa yang 6 organisasi bantuan hukum tadi memang bisa membantu masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Memberikan penyuluhan Pak ya? Penyuluhan. Tapi kalau misalnya menjadi pendampingan bisa juga. pendampingan untuk perlindungan soal indikasi Bagaimana cara geografis. mengurus, ya, mereka boleh melakukan. Tapi hanya pendampingan 6 organisasi. Baru 6. Baru 6. Jadi Dan itu di mana saja Pak? Apakah tersebar di beberapa titik? Kayak kita kan misalnya di wilayah timur ada Sintang, ada Kapas Hulu, misalnya. Di wilayah utara seperti apa? Di wilayah selatan seperti apa? Gitu? Ya, kami sebenarnya sangat berharap sekali kemarin ketika di bulan Desember kemarin dibuka pendaftaran untuk mengikuti verifikasi bagi organisasi bantuan hukum. Kami buka pada tanggal 9 Desember sampai 27 Desember, itu hampir 1 bulan itu kita buka pendaftaran. Yang masuk mendaftar itu ada sekitar 12 Pak, ya, ada sekitar 12 dari Sekalbar ini, dari organisasi bantuan. Karena begini, itu kan harus dipersyaratkan, tidak hanya sekedar organisasi bantuan hukum saja, dalam artian dia punya kantor saja, dia harus berbadan hukum. Itu satu, apakah bentuknya firma, apa bentuknya PT atau apa, pokoknya dia berbadan hukum, itu satu. Dan itu berbadan hukum yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum HAM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, itu satu. Kedua, itu juga dipersyaratkan dia memiliki pengacara minimal 1 yang sudah tetap. Kedua, dia harus punya paralegal, staf di kantornya. Keempat, dia harus punya kantor yang tetap walaupun statusnya misalnya kontrak atau sewa, dia tetap harus punya itu semua. Persyaratan ini memang tidak sembarang. Kenapa? Kita juga tidak ingin, ya kan, OBH ini nanti kalau tidak benar-benar yang terseleksi dengan baik, dia bisa saja tidak memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat, bahkan negara bisa dirugikan, kan begitu. Nah, untuk menjaga itu, maka kami melakukan verifikasi yang sangat ketat bagi mereka. Bahkan alhamdulillah tahun ini 2 dari 6 OBH yang ada di Kalbar, BKBH Universitas Tanjung Pura dan LBH Pos Bakumadin Pengadilan Negeri Pontianak, sekarang kategori berdasarkan hasil akreditasinya dari C sekarang sudah naik B. Kategori B ini artinya dia bisa mengakses lebih banyak lagi Pak dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia yang perkara-perkara litigasi itu hanya boleh mengakses 20, sekarang sudah boleh mengakses 2 kali lipat, 40 begitu ya. Non litigasi yang tadinya cuma 3 boleh mengakses 6. Jadi lebih banyak lagi layanan yang bisa diberikan oleh kedua OBH tadi, Pos Bakumadin PN Pontianak dan BKBH Universitas Tanjung Pura. Nah, yang sementara yang 4 belum, masih dalam kategori C untuk akreditasinya. Jadi setiap 3 tahun sekali kami lakukan itu akreditasi untuk peningkatan kategori tadi, kategorisasi. Nah, nanti kalau kategori dia A, dia boleh mengakses memberikan layanan kepada masyarakat miskin itu sampai 60 perkara litigasi, lebih banyak lagi gitu. Nah, kita memang ingin mengarahkan terutama ke daerah-daerah perbatasan, terutama yang orang-orang miskin yang mungkin berdekatan dengan Malaysia, terutama yang menghadapi perkara-perkara ini. Dan walaupun posisinya ini yang pertama yang ada di Ketapang ada itu Gemak Bersatu yang sudah mengakses kita, kemudian Singkawang ada, LBH Peka, kemudian Mempawah ada, LBH Galaherang, selebihnya masih terpaku di wilayah sama Kuburaya. Timur belum ada. Tetapi walaupun begitu bukan berarti misalnya bagaimana dengan Putus Sibau, bagaimana dengan Sintang, tetap bisa Pak.
nanti mereka bisa berkoordinasi dengan LBH yang ada di sana, yang ada di Sintang kah, yang ada di Putu Sibau kah, Skado dan sebagainya, tetapi bekerja sama dengan OBH yang sudah terakreditasi. Gitu. Baik. Kemudian saya ingin melanjutkan mengenai hak paten tadi yang Bapak singgung, bahwa masyarakat tidak mau mengajukan atau melindungi produknya. Problemnya karena tidak mau, bisa jadi karena memang tidak tahu, atau bisa jadi juga karena memang prosesnya yang terlampau panjang atau birokrasinya yang terlampau panjang, sehingga ada masyarakat enggan gitu mengurusnya, terlalu banyak persyaratan dan sebagainya. Soal ini gimana, Pak Baring? Ya, jadi ada kemungkinan juga memang satu tidak tahu, sudah tahu mungkin juga tidak mau. Ada juga mungkin sudah mau mencoba tapi tidak jadi karena dia merasa sulit. Kan seperti itu. Nah, bagi yang tidak tahu, nah ini kami sekarang menghimbau kepada masyarakat agar semua urusan yang timbul di masyarakat, baik karena transaksi ekonomi maupun karena kegiatan kehidupan sehari-hari, terutama dengan adanya MEA ini, jangan ragu-ragu untuk datang menghubungi OBH-OBH yang sudah disebutkan tadi. Nah, bisa kalau tidak ada OBH juga di tempat dia, bisa melalui pengacara-pengacara atau lembaga bantuan hukum yang ada terdekat. Nanti lembaga bantuan hukum ini akan mengakses kepada OBH yang ada. Kalau mereka menganggap kami nggak mampu membayar ini, atau LBH mengatakan bahwa ini miskin, tidak. Kalau LBH kan dia harus bayaran, atau pengacara harus bayaran. Tapi pengacara itu bisa mengarahkan atau mengakses, menghubungkan kepada OBH yang tersedia yang ada di ini. Nah ini bagi yang tidak tahu. Jadi jangan asal main lakukan aja padahal nggak tahu gitu. Lebih baik tanya dulu, ini hukumnya seperti apa, prosesnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah itu ya. Lalu kemudian bagi yang tidak mau, sudah tahu sesungguhnya, tapi sudah tahu, menganggap ini terlalu justru lama, sulit gitu. Justru ini kami mau mengatakan semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Makanya itulah yang kita sebut dengan taat hukum itu. Ya, baik transaksi ekonomi, kehidupan di dalam masyarakat, aktivitas apapun itu harus semua di dalam koridor hukum. Itu yang kedua, untuk yang belum mau nih, udah tahu tapi belum mau. Lalu karena apa tadi akibatnya sudah disebutkan, akan mengalami kerugian sendiri, akan bisa berurusan menjadi proses yang panjang kan gitu. Tidak hanya soal kerugian ekonomi, bukan kerugian yang lain. Nah, bagi yang merasa sudah coba tapi sulit. Nah, sekarang pemerintah ini sudah berbenah-benah. Kementerian Hukum dan HAM terutama terbenah-benah. Sudah menggunakan teknologi informasi, sudah menggunakan teknologi-teknologi dalam hal melakukan pelayanan. Nah, dalam hal ini banyak yang sudah Kementerian Hukum dan HAM terutama yang memanfaatkan teknologi dalam hal memberikan pelayanan. Ya, jadi khusus untuk yang tadi disebutkan kekayaan intelektual, atau mungkin juga dalam hal perusahaan, dalam hal pembentukan perusahaan, dan kemudian menangani kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan perizinan-perizinan. Nah ini bisa dijelaskan oleh Pak Kadif Yankum, Pak Sasmita, apa saja yang sudah diberikan pelayanan dan kemudahan dengan menggunakan teknologi. Ya, tapi karena waktu yang tidak memadai lagi, Pak. Tapi contoh mungkin barangkali satu yang paling efektif. Singkat saja, Pak ya. Paten itu kan memang bukan proses yang panjang dan lama, tidak. Sebenarnya prosesnya itu sangat sederhana. Apalagi sekarang kita sudah bisa menggunakan sistem pendaftaran online, Pak. Untuk badan hukum saja hanya cukup waktu 3 hari. 3 hari badan hukum sudah jadi. Kalau dulunya 2 bulan, sekarang cuma 3 hari saja. Nah, jadi seperti itulah yang kami lakukan. Dan silahkan kepada masyarakat, kami memiliki aplikasi yang bisa di-download, yaitu melalui www.legalsmartchannel.bphn.go.id. Di sana dapat mengakses di mana organisasi bantuan hukum, di mana kepolisian, di mana tempat-tempat yang bisa mendapatkan informasi penyuluh-penyuluh hukum, bisa diakses di lsc.bphn.go.id. Terima kasih Pak, mudah-mudahan perbincangan ini menjadi masukan berharga bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang masih belum tahu dan kurang peduli soal hak paten ini. Terima kasih Pak Baringbing dan juga Pak Sasmita. Dan pemirsa, demikian akhir perbincangan mengenai cerdas hukum dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita lindungi produk-produk yang sudah kita hasilkan. Jangan sampai kemudian sudah
timbul persoalan hukum, baru kemudian kita mencari keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih.